Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Mengawali pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaqu ya Karim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya absen terlebih dahulu. Ahmad Zaki Saputra, Ahmad Alfi Syahrin, Alia Harisna, Anissa Dwi Safitri, Arka Dika Fizi, Aryafa Naza Maulana, Aulia Putri Tasya, Aska Anwalul Haq, Diana Mutiara Anggi, Ratna Triwadani, Ririn Aprilia, Syafa Nur Aziza, Wahyu Eko Agung Nugroho, Zulfa Khairu Safa. Terima kasih kehadiran kalian 80%. Tepuk tangan untuk kelas kalian. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, saya lihat kelas kalian masih berantakan, masih ada gelas di meja, ya, mejanya masih menceng, tidak dibenarkan. Silakan untuk dirapikan terlebih dahulu. Yang di atas meja adalah buku, kertas, alat tulis. Ya, tidak boleh apalagi gadget ya di atas meja. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Terima kasih untuk partisipasinya. Materi pada pagi hari ini adalah tentang mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Apakah mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal itu diperbolehkan? Boleh. Boleh. Alasannya apa? Apakah mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal diperbolehkan? Boleh. Alasannya apa? Tahu? Ada hadis Nabi yang mengatakan bahwasanya terputuslah amal seseorang ketika dia sudah meninggal dunia, kecuali 3 perkara. 1, amal jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Dari hadis ini kalian bisa menjabarkan, jangan hanya membacanya secara sekilas, bahwasanya sedekah jariah itu tetap pahalanya bisa mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Bagaimana caranya? Sedekah jariah yang dikirim oleh kerabat terdekat atau keluarganya dikhususkan kepada orang yang sudah meninggal. Itu pahalanya akan mengalir di sana. Kalau ilmu yang bermanfaat, ini adalah ilmu yang dia gunakan semasa hidupnya. Walaupun kalian mempunyai satu pengetahuan, ditularkan atau disampaikan kepada orang lain,
alif ba ta sa jim. Maka kalian juga akan mendapatkan pahala dari ilmu tersebut ketika orang lain ini juga mengajarkan kepada orang lain. Sistemnya adalah membentuk jaringan. Jadi secara berlanjut. Satu contoh lagi, ketika kalian infak di madrasah setiap pagi. Infak di madrasah 2.000, ada yang 1.000, ada yang 5.000. Itu bukan perkara nominalnya, tetapi keikhlasan kalian untuk berinfak. Pahala infak ketika madrasah ini masih digunakan untuk beribadah, masih digunakan untuk menimba ilmu, maka pahala di situ akan mengalir kepada kalian secara terus menerus. Satu contoh lagi, masjid. Kalian ngamal ning masjid, dimasukkan dalam kotak amal, entah itu 500 perak atau 1.000 atau 2.000. Terus dana itu digunakan untuk renovasi masjid. Nah, selama masjid ini digunakan untuk beribadah, sholat, ngaji, TPQ dan lain sebagainya, maka pahala dari sholat, pahala dari ngaji itu juga mengalir kepada kalian yang ikut beramal di masjid. Oke, sampai sini paham? Jadi mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal itu ada dasarnya, ya. Diperbolehkan, dan sebagian ulama berpendapat bahwasanya mengirim pahala kepada orang yang meninggal adalah dimuakatkan. Apa muakat? Dianjurkan. Ada satu pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada kalian, silakan dijawab nanti dengan mengangkat tangan. Biasanya keluarga kita, saudara kita, atau tetangga kita yang meninggal dunia pada hari ke-1, pada hari ke-7 sampai hari ke-40, bahkan 100 hari, apa yang dilakukan oleh kita? Ya, tahlil. Oke, ada jawaban lain? Mendoakan. Ada jawaban lain? Yang putra? Tidak ada. Oke. Tidak ada. Kalau tidak ada, tadi ada jawaban 1, tahlil, itu benar. Mendoakan juga benar. Ada lagi bersedekah. Jadi mengirim pahala itu ada macam-macam. Ada 3 macam cara mengirim pahala. 1, bersedekah. Terus yang kedua adalah membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah berdoa. Dalam amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah ini dirangkum menjadi 1 di dalam bacaan tahlil. Tahlil ini isinya ada doanya, ada bacaan Al-Quran, ya, terus ada bacaan zikirnya, ada bacaan sholawatnya, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuannya adalah agar kalian bisa menganalisis dalil-dalil Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Untuk selanjutnya, kalian agar bisa menyusun argumen atau pendapat secara bijak untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam masyarakat. Terus yang ketiga adalah kalian bisa mengimplementasikan nilai-nilai tasamuh atau toleransi, saling menghargai terhadap tradisi-tradisi leluhur kita yang sudah dijalankan sejak dahulu, termasuk ziarah, tahlilan. Ini adalah bagian dari warisan tradisi leluhur kita yang mencerminkan akhlakul karimah aswaja nahdliyah. Kalian sebagai warga Nahdlatul Ulama atau An-Nahdliyah. Ada 2 ibadah yang secara singkat. Ibadah yang pertama adalah sifatnya maliyah,
Maliyah itu berasal dari kata mal, artinya adalah harta. Ibadah yang berupa harta. Satu contoh, kita mensedekahkan atas nama si jenazah atau si mayit dengan harta benda yang kita miliki. Nek sodakoh kan gue harta benda yang kita miliki dikhususkan kepada orang yang sudah meninggal itu tidak apa-apa, boleh. Karena yang dibutuhkan adalah pahalanya. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran bahwasanya orang yang meninggal itu adalah ibarat orang yang tenggelam di dasar lautan meminta pertolongan. Siapa lagi yang menolong kalau bukan kita yang masih hidup? Kalian punya orang tua, punya keluarga yang sudah meninggal, mereka juga membutuhkan pertolongan kita. Kita besok juga akan membutuhkan pertolongan. Ada hubungan timbal baliknya di situ. Yang kedua adalah ibadah yang sifatnya badaniyah. Badannya itu secara fisik yang terlihat. Satu contoh, membaca Al-Quran, membaca dzikir, dikhususkan juga kepada orang yang sudah meninggal. Jadi pahalanya akan mengalir kepada yang kita khususkan. Ini menurut pandangan mazhab Syafi'i dan mayoritas ulama. Kita sebagai warga Nahdliyin menganut salah satu dari 4 mazhab. Salah satu adalah mazhab Syafi'i. Ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya ajukan kepada kalian. Nah, pertanyaannya adalah, jika amal kita terputus, mengapa Rasulullah tetap mengajarkan kita untuk mendoakan jenazah saat sholat jenazah dan saat ziarah kubur? Mengapa? Kan tadi di awal saya sampaikan ada hadis yang mengatakan bahwanya amal seseorang itu akan terputus ya jika dia meninggal dunia. Tetapi mengapa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kepada si jenazah ketika kita sholat jenazah dan ketika kita ziarah ke makam? Mengapa? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, Yuda? Untuk memintakan ampunan. Oke, bagus. Yang lain? Itu adalah merupakan salah satu cara kita berbakti kepada orang terdekat kita dengan cara mendoakan. Ampunan Allah itu tidak dibatasi dengan terpisahnya roh dari jasad manusia. Dia sudah meninggal, dia juga membutuhkan pengampunan. Ya. Bagaimana cara kita mendoakan bagi jenazah laki-laki? Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau untuk perempuan, Allahumma ghfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kalau untuk lebih dari 2 atau 3 untuk mereka, Allahumma ghfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Maka itu dicantumkan di dalam sholat dan ketika di doa ketika kalian membaca tahlil. Bagaimana kalau kita hanya mengirim Al-Fatihah saja? Nah, itu juga tidak apa-apa, karena Al-Fatihah itu termasuk bagian dari Al-Quran. Silakan kalian membentuk 4 kelompok, kelompoknya sesuai dengan bangku kalian, mulai dari depan sampai belakang. Nanti kalian analisislah ya, konflik sosial yang ada di lingkungan masyarakat setempat berkaitan dengan kelompok pemuda yang melarang warganya untuk mengirimkan makanan ke rumah duka
dengan dalil bahwasanya bisa menyiksa mayit. Silakan untuk berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing, dari depan sampai belakang. Silakan, saya kasih waktu 3 menit. Dalam menganalisis, kalian bisa menggunakan panduan LKS yang sudah kalian siapkan, dan saya perbolehkan kalian untuk membuka internet sebagai referensi tambahan dalam kalian menganalisis masalah tersebut. Bisa ditulis kembali, ini saya sampaikan, analisislah konflik sosial yang ada di lingkungan masyarakat berkaitan dengan kelompok pemuda yang melarang warganya mengirim makanan ke rumah duka dengan dalil menyiksa mayit. Saya ulangi, analisislah konflik sosial yang ada di masyarakat akibat adanya sekelompok pemuda yang melarang warga mengirimkan makanan ke rumah duka. Dengan dalil menyiksa mayit. Sudah? Oke, saya kasih waktu 20 menit. Silakan kalian tulis poin-poinnya, argumennya terkait apa yang kalian analisis. Ditulis di kertas, dikasih nama kelompoknya, nanti bisa dikumpulkan ke saya. Nah, kalian cukup menuliskan singkat 3 poin argumen untuk analisis tersebut. 3 poin argumen yang santun dalam menghadapi konflik tersebut. 3 saja. Kemudian nanti kalian sampaikan di depan, perwakilan kelompoknya ada yang menyampaikan di depan, singkat. Bisa kalian buka referensi Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Kiai Haji Hasyim Asy'ari di internet juga ada, atau kalian bisa buka juga di LKS yang sudah disediakan. Mohon untuk dalam berdiskusi ini ada yang benar-benar menjadi moderator, bagaimana cara menjawab permasalahannya. Jangan sampai ada satu orang yang dominan, artinya satu aktif, yang lainnya pasif. Dipikirkan bersama-sama karena kalian itu kelompok, jadi bekerja sama. Silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Presentasi kilat saja, tidak usah lama-lama. Silakan semua perkelompok maju semuanya, nanti yang menyampaikan salah satu, yang buka siapa, yang menutup siapa. Silakan kelompoknya mana?
Nah, kelompoknya Mentari. Nah, maju. Presentasi kilat 5 menit. Pakai ini biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami ingin mempresentasikan tentang analisis. Konflik sosial yang ada di masyarakat akibat adanya kelompok pemuda yang melarang warga mengirimkan makanan ke rumah duka dengan dalil menyiksa mayit. 1. Benturan antara pelaksanaan gotong royong dan dalil agama. Di dalam konteks sosial, di berbagai wilayah seperti tradisi di Indonesia, pelayat atau tetangga mengirim makanan justru untuk meringankan beban keluarga yang berduka karena mereka sedang sibuk mengurus jenazah. Yang kedua, dalil kelompok pemuda. Pemuda menolak hal ini dengan dalil menganggap kebiasaan tersebut haram, bid'ah, atau memberatkan ahlul bait. Yang ketiga, analisis konflik. Hal ini menciptakan gesekan karena kelompok pemuda melanggar norma sosial yang sudah disepakati bersama. Warga merasa kebaikan dan solidaritas kemanusiaan, mereka justru dihakimi sebagai perbuatan dosa. Demikian dari kami. Ada yang ditanyakan? Apakah sudah paham? Ada yang ditanyakan? Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata yang menyinggung, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Mari. Amin. Terima kasih untuk kelompok yang sudah maju menyampaikan hasil analisisnya berkaitan dengan sekelompok pemuda yang melarang warganya untuk mengirim makanan kepada rumah duka. Kita ketahui bersama bahwasanya mengirim pahala kepada orang yang meninggal itu adalah mengirim pahala kebaikan dari orang yang masih hidup diberikan kepada orang yang meninggal. Salah satu contohnya adalah bersedekah. Kita bersedekah, kita niatkan untuk mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Terus yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu adalah pahalanya kan untuk kita. Tapi kita niatkan, kita khususkan untuk dikirim pahalanya kepada orang yang sudah meninggal. Nah, untuk berikutnya kalian akan praktek tahlil, yang mana itu adalah sebuah tindakan nyata bagaimana cara kalian untuk mengirim pahala melalui wasilah, ya, wasilah kepada Nabi Muhammad, wasilah kepada keluarganya, sahabat, terus wasilah kepada ulama, muassis Nahdlatul Ulama, dan juga wasilah kepada orang-orang terdekat kita. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Tadi sudah kalian diskusikan dan sudah kalian presentasikan secara kilat. Maka sebagai persepsi pada materi pagi hari ini, bahwasanya mengirim pahala untuk orang yang meninggal ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam syariat agama Islam. Sebagaimana mayoritas para ulama NU termasuk mazhab Syafi'iyah yang memperbolehkan kita untuk mengirim pahala kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Satu kalimat refleksi terakhir buat kalian adalah jadikan ilmu ini sebagai benteng keyakinan kita, sebagai penguatan keimanan kita. Tetapi jangan gunakan untuk menyerang, bahkan merendahkan orang lain. Kita diperintahkan untuk saling bertoleransi atau tasamuh. Itu adalah menjadi salah satu karakteristik ahlu sunnah wal jamaah.
apalagi merendahkan kelompok lain yang berbeda keyakinan. Oke. Sampai di sini pertemuan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah, dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Mari bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, saya akhiri. Terima kasih. Semoga sedikit banyak yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Amin. Kalian harus mengamalkan ilmu apapun itu, pengetahuan apapun itu, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kalian besok di akhirat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian.